Kemudian memang juga ada beberapa teman di dekat Pak Prabowo juga berusaha memacu beliau. Pak, Bapak sudah kalah 1 kali waktu jadi calon wapres, sudah kalah 2 kali waktu jadi calon presiden. Nah, ini kesempatan Bapak menunjukkan bahwa ini saya Prabowo dan saya akan berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Tunjukkan Pak, kita bilang begitu ya. Pak, kan di Kopassus Bapak selalu mimpin lagu, lebih baik pulang nama daripada kalah di medan laga. Pak, saat ini Bapak tunjukkan, lebih baik pulang nama daripada Bapak gagal membangun bangsa ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ngomong-ngomong tentang Pak Prabowo, memang kita paham ya, pasti semua kita bertanya-tanya, ngomongnya kok bagus, luar biasa, tapi kok yang dilakukan nggak seperti itu ya, gitu ya. Nah, tapi saran saya memang pasti sikap kita sama. Kita tidak bermaksud mengecilkan Pak Prabowo, karena takutnya kalau kita kecilkan dia, ada orang lain yang senang sekali. Tapi juga tidak boleh kita tidak memberikan masukan, harus beri masukan dan kritik gitu ya. Nah, saya setuju dengan sarannya Pak Mentor tadi, Pak Mentor. Ya, ini teman saya dari dulu ya, juga teman Pak Luhut. Memang kita tidak usah nunggu selama Pak Prabowo ada di sana, ada di luar sana. Menurut saya kumpulkan betul data-data tentang korupsi itu, kita angkat rame-rame tanpa henti, kita perbanyak, kita terus kemana-mana kita buat, sehingga Pak Prabowo betul-betul akan terdukung. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, beberapa teman dekat Pak Prabowo mengatakan sama dengan dibilang Pak Betor tadi, tolong bantu saya lah, bantu saya gitu ya, gitu kira-kira begitulah ya. Sehingga waktu saya di depan forum Tanah Air juga saya katakan, kita harus membangun kondisi di luar sehingga Pak Prabowo mau tidak mau terdukung untuk melakukan sesuatu. Kalau enggak dia seperti sendirian aja nih, gimana gitu ya. Saya cocok tadi kembali, tolonglah ada yang betul-betul menguasai data-datanya tentang korupsi-korupsi yang di dekat dia itu, tolong posting dan kita sebarkan kemana-mana terus tanpa henti, sehingga Pak Prabowo mau tidak mau akan punya kekuatan untuk mengambil langkah-langkah. Kemudian memang juga ada beberapa teman di dekat Pak Prabowo juga berusaha memacu beliau. Pak, Bapak sudah kalah 1 kali waktu jadi calon wapres, sudah kalah 2 kali waktu jadi calon presiden. Nah, ini kesempatan Bapak menunjukkan bahwa ini saya Prabowo dan saya akan berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Tunjukkan Pak, kita bilang begitu ya. Ada yang memacu mengatakan, ada teman-teman mantan Kopassus mengatakan, Pak, kan di Kopassus Bapak selalu mimpin lagu, lebih baik pulang nama daripada kalah di medan laga. Pak, saat ini Bapak tunjukkan, lebih baik pulang nama daripada Bapak gagal membangun bangsa ini ke depan. Teman-teman Kopassus mencoba menggugah beliau seperti itu. Tapi saya yakin kalau kita semua pun juga menggugah beliau, insya Allah beliau akan berani untuk mengambil langkah-langkah tindakan. Dan dari melihat apa yang terjadi, kita tahu sekali lah, kira-kira memang ya
Pastilah, karena beliau pun punya beberapa catatan negatif ya. Mungkin saja bisa dibilang ya, nanti kalau Bapak begini akan saya buka ini, saya buka itu. Tapi udah enggak waktunya lagi lah, buka lah. Tapi yang penting saya membangun bangsa ini. Itu yang kita dorong kepada Bapak Prabowo. Pak, lebih baik pulang nama daripada kalah di medan laga. Itu yang kita dorong beliau untuk melakukan itu. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa apapun yang kita sebut tentang Pak Prabowo tidak kita maksudkan untuk menjatuhkan dia, justru kita maksudkan untuk beliau lebih kokoh dalam memimpin bangsa ini. Karena kalau kita sampai menjatuhkan beliau, sama saja dengan menyenangkan fufu papa. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dibanding Jokowi, tanda-tanda awal kebaikan dari Prabowo adalah dia ingin ekonomi ini untuk rakyat. Jadi people center development. Jokowi adalah financial center development atau oligarki center development. Cuman Menteri Keuangannya cocok nggak sih? Jadi konon 2 hari sebelum diumumkan memang ada tekanan dari IMF supaya kontrol dari lembaga internasional ini tetap kuat di negeri ini. Tanda-tandanya ketika Wamen Keuangan Anggito Abimanyu mengumumkan bahwa dalam pidatonya di Jogja bahwa seluruh menteri-menteri dilarang memakai barang atau mobil dinas yang impor. Ternyata yang membantah Menteri Keuangan. Jadi ini tanda-tanda bahwa Menteri Keuangan ini nggak cocok gitu. Yang kedua, Prabowo akhirnya seluruh kementerian yang lain kecuali Menteri Keuangan itu langsung kontrol atau langsung tidak dalam Menko, tidak di bawah Menko. Saya berpikir positif bahwa nanti ketika perjanjian utang kan hanya Menteri Keuangan selama 10 tahun bahkan sejak SBY yang paling berkuasa menentukan utang itu sebenarnya hanya Sri Mulyani. Jadi dia jawab di dalam sebuah TikTok, sebenarnya atas persetujuan DPR. Siapa bilang DPR tidak pernah bersuara untuk melakukan balance ketika utang luar negeri itu dia putuskan. Apalagi selama 10 tahun Jokowi tidak pernah mengambil keputusan tentang utang luar negeri. Jadi kita mengharapkan 100 hari bisa atau 6 bulan paling telat itu reshuffle dengan Menteri Keuangan yang cocok dengan visi ekonomi untuk rakyat, people center development ini. Kalau tidak maka omon-omon, Prabowo omon-omon. Tapi memang dia pasang Menteri PPN Bappenasnya adalah orang dia, akademisi dan mengerti tentang ekonomi kerakyatan. Mungkin karena idenya tadinya Menteri Keuangan fiskal itu adalah penyatuan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Tapi kemudian bahkan ada Badan Penerimaan Negara yaitu Bambang Brojo tadinya. Tapi satu-satunya menteri yang mengatakan saya telah diminta untuk jadi Menteri Keuangan kembali. Dan Kementerian Keuangan seluruhnya utuh. Tidak ada integrasi dengan Bappenas, tidak ada pemisahan dengan Badan Penerimaan Negara. Jadi ini memang bagian dari proksi kalau menurut saya. Oleh karena itu
konsekuensinya adalah reshuffle yang harus dilakukan kalau ingin visi besar Prabowo yang memang ingin bekerja untuk rakyat, ingin ekonomi untuk rakyat, tidak ingin APBN dijadikan objek cari uang oleh para politisi dan lain sebagainya. Maka yang cocok harus ada tokoh lain. Waktu sebelum pengumuman sebenarnya saya sudah mendengar nama itu dari Pak Burhanuddin. Tapi sayangnya diveto oleh IMF dan kemudian muncullah. Jadi salah satu problem dari niat baik dan visi yang baik untuk rakyat dari Prabowo adalah hambatannya menerjemahkan fiscal policy, monetary policy oleh BI tentu saja, dan kemudian banking policy yang sekarang ini hanya 30% untuk UMKM, untuk undang-undang. Artinya dari 13 triliun turnover perbankan hanya 18% untuk hampir 64,9 juta UMKM. Yang 82% itu ngalir ke kelompok kecil yang disebut dengan konglomerasi bisnis atau yang kita sebut sebagai oligarki sekarang ini. Nah, jadi dari perspektif ekonomi, Bapak-Bapak Ibu sekalian, menurut saya target 8% sudah benar. Ada swasembada pangan di mana rakyat atau petani menjadi flyer pencapaian swasembada itu. Kemudian swasembada energi juga harusnya adalah playernya adalah rakyat juga. Walaupun kita tahu ada oligarki migas, oligarki energi dan lain sebagainya, tetapi dengan keputusan presiden kalau playernya adalah rakyat itu bisa dicapai swasembada pangan juga, bahkan dengan makan gizi yang makanan bergizi untuk anak-anak sekolah itu. Nah, kalau menurut teori seperti dalam dagang, kalau pelakunya itu banyak, walaupun untungnya sedikit, akan jauh lebih menguntungkan. Dalam perspektif makroekonomi juga, pengalaman Taiwan, pengalaman Jepang dan sebagainya dengan pelakunya adalah UMKM terbesar, walaupun ada Zaibatsu di Jepang, tapi 90% itu komponen partnya itu dilakukan oleh UMKM. Maka pendekatan Prabowo dengan mobil, maung limosin, swasembada pangan, swasembada energi, pelakunya adalah rakyat. Maka pertumbuhan 8% itu not impossible, bisa dicapai. Mengapa kemarin kita terpenjara 5%? Karena pelakunya kecil dan mereka itu adalah para rent seeker, bukan pelaku yang sehat. Para oligarki bisnis dan konglomerasi bisnis itu adalah bukan pemain yang efisien berdasarkan supply and demand paradigm, bukan. Mereka karena lobby baik sawit itu adalah hampir semua HGU-nya itu tidak governance. Lalu mereka nipu-nipu ketika harus mensuplai CPO kepada pabrik minyak goreng, dia jual ke ekspor karena harganya tinggi. Jadi mereka itu karena ekosistem yang diciptakan oleh Jokowi itu memang tidak governance, seluruh pelaku ekonomi besar itu menjadi tidak governance. Maka saya percaya kalau memang Prabowo menciptakan ekosistem yang memang anti korupsi, APBN untuk rakyat, lalu kemudian berbagai program yang memang people center development, maka 8% bisa dicapai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.